Terima kasih kepada host untuk waktunya. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kegiatan ini merupakan kegiatan awal dari acara Bincang Mahawarman IPB dengan topik membangun kepedulian sesama di tengah pandemi COVID-19. Pada pagi hari ini ada dua pembicara. Yang pertama adalah Bapak Samsul Bahri Agus, atau nama bekennya adalah Bang Cacul. Ini orang lebih kenal Bang Cacul. Kalau nama aslinya kadang-kadang orang tidak tahu. Yang kedua adalah Bapak Agus Susilo. Ya. Yang pertama nanti pembicara pertama adalah Pak Samsul Bahri Agus, yang kedua adalah Bapak Agus Susilo. Bapak Samsul Bahri Agus ini adalah dosen di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, sekaligus aktif juga di Pusat Studi Bencana IPB, yaitu memang menangani masalah-masalah terkait dengan bencana di bukan hanya di Bogor, tapi secara nasional ya. Ini ditangani oleh Pusat Studi Bencana. Beliau juga aktif mengajar dan aktif di beberapa organisasi dan pernah menjabat juga di organisasi Menwa, adalah sebagai waktu itu masih aktif di Korp bersama dengan saya, dengan Pak Aki dan lain-lain. Terus yang kedua, nanti kalau kurang informasinya bisa ditambahkan. Jadi mohon izin Pak Cacul ya. Mohon izin para senior saya melanjutkan acaranya. Terus yang kedua Bapak Agus Susilo. Bapak Agus Susilo di slide-nya juga sudah ada note untuk perkenalannya, tapi sedikit saya sampaikan bahwa Bapak Agus Susilo ini memang spesialnya di bidang kalau untuk yang sering mendengar tentang kegiatan outbound ya, beliau lah yang banyak kegiatan di sini, dan memang kegiatannya banyak juga aktivasi di kegiatan sosial. Baik, saya kira saya hanya menyampaikan sedikit pengantar, nanti silahkan kepada para peserta bisa menyampaikan pertanyaan melalui chat di room ini atau secara langsung. Ini saya lihat sudah ada juga yang dari Kalimantan sudah ada datang nih jauh-jauh. Selamat datang Pak Parda ya. Yang paling jauh sepertinya juga ada Pak Irmanus tadi juga dari Kalbar, dari Kalimantan tapi sekarang di Jakarta. Selamat datang. Dan ada juga yang dari Padang ini, Melisa dari Padang, ada Brian, tahu Brian posisi di mana. Baik, ada juga Pak Sari Tua Purba, selamat datang Pak Sirot, Pak Rahmat, tidak saya sebutkan satu persatu. Untuk mempersingkat kegiatan ini, saya persilahkan untuk sesi pertama adalah Pak Cacul atau Bang Cacul. Saya persilahkan Pak Cacul. Oh, saya ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi saya coba share screen ya. Apakah terlihat Bapak-bapak Ibu sekalian? Lihat. Ini mudah-mudahan kelihatan. Jadi baik, tadi sudah diperkenalkan nama saya Samsul Bahri Agus, tapi lebih banyak dipanggil sebagai Cacul. Saya juga selain di IPB, juga di Pusat Studi Bencana IPB atau Cerdas IPB ya, Center for Disaster. Jadi saya hari ini sebetulnya mencoba untuk bukan juga menguliah ya, tapi kita share saja informasi mengenai resiliensi untuk natural disaster, climate change, dan juga sebenarnya terkait tadi yang dijelaskan Pak Sumarjo mengenai smart disaster yang sekarang ini mungkin barangkali sudah kita lihat semakin maju ya. Nah, ini sebenarnya semua sebuah gagasan penting untuk pengurangan risiko bencana yang kita sering hadapi selama ini. Kemudian sebetulnya dasar pemikiran di balik pentingnya adalah negara kita berisiko tinggi terjadi bencana. Kemudian biasanya kalau terjadi bencana di negeri kita ini jumlah besar masyarakatnya menjadi korban bencana. Kemudian kerugian ekonomi yang tinggi dan juga kerentanan orang dan gender di sini sering kita hadapi. Kemudian ada urgensi untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana.
kemudian pentingnya ketahanan bangunan juga terhadap masyarakat miskin, dan juga pentingnya pengembangan strategi mitigasi dan infrastruktur ketahanan bangunan, dan juga strategi manajemen risiko bencana dan alokasi anggaran. Tapi saya di sini tidak akan sedetil itu, hanya sebagai share saja. Nah ini adalah Pak Jan Fitner, adalah Kepala Pusat Studi Bencana. Jadi beliau sering menulis di koran, jadi saya mensitir aja bahwa sebetulnya bencana itu dekat. Apakah semakin dekat atau hanya dekat-dekat saja, ini kita mungkin merasakan semua ya, yang tadinya kita tidak pernah mengira-ngira, mungkin kalau natural disaster gitu ya, seperti banjir atau gempa bumi atau tsunami mungkin sering kita dengar dan hadapi. Tapi kalau tiba-tiba seperti corona ini yang tidak pernah sama sekali ada di kepala kita, tahu-tahu nongol dan sangat global. Jadi senantiasa kita harus selalu siap menghadapi bencana tersebut. Nah, ini adalah barangkali strategi mitigasi dan adaptasi ya. Secara umum ada pola protektif gitu ya. Seperti misalnya kalau di pantai, kebetulan saya juga lebih banyak di kelautan, seperti membuat bangunan pantai untuk menahan proses alam yang terjadi jika terjadi abrasi akresi. Kemudian ada pola adaptif, yaitu berusaha menyesuaikan, ya. Kemudian ada pola mundur atau retreat, atau juga do nothing. Kita tidak melawan proses dinamika alami yang terjadi. Jadi tetap mengalah. Nah ini sebagai masukan bahwa bencana tidak selamanya sebagai musibah, tapi juga karunia dari Tuhan yang mesti kita pelajari dan kita cari tahu maksud keberadaannya. Nah barangkali kalau kita lihat saat ini dengan adanya PSBB atau lockdown gitu ya, terbatas, kita melihat bagaimana udara semakin bersih karena barangkali motor-motor, pabrik yang biasa mengeluarkan asap yang tebal atau pencemaran gitu ya, itu membuat lingkungan kita bersih. Artinya bahwa ada hal positif daripada bencana yang barangkali disebabkan. Kemudian ini adalah adaptasi sistem, yaitu untuk menata dan menyiapkan Indonesia lebih baik ke depan. Jadi ada beberapa strategi yang menjadi pilihan, yaitu adalah meletakkan sistem pada tempatnya, gitu ya. Kemudian merancang solusi yang komprehensif, menyiapkan sistem kendali yang inklusif, dan juga memprioritaskan keberlanjutan dan kesejahteraan. Ini adalah upaya mitigasi, yaitu dengan memperkuat edukasi kebencanaan. Jadi selama ini kalau kita perhatikan bahwa banyak masyarakat kita yang nerimo aja kalau ada bencana ya sudah bencana gitu ya. Tapi tingkat atau level edukasi mereka menghadapi bencana ini barangkali perlu ditingkatkan. Jadi dengan adanya kesiapsiagaan, pengetahuan mengenai bencana. Jadi contohnya yang sering terjadi di Bogor adalah banjir bandang gitu ya. Kita lihat di daerah Campea ke arah barat gitu ya, di Luliang segala macam, masih kita lihat bagaimana banjir bandang bisa menghanyutkan begitu banyak rumah gitu ya. Jadi kalau kita memberikan edukasi kebencanaan bahwa ya jangan membangun rumah di sekitar sungai, mungkin itu dari awal bisa lebih baik. Yang kedua adalah adaptasi. Jadi ini perlu juga kita berhadapan dengan beradaptasi. Jadi perubahan lingkungan, perubahan perubahan iklim gitu ya. Misalnya kenaikan suhu permukaan laut atau bahkan juga kenaikan suhu di kita di bumi gitu ya, suhu udara itu bisa mengakibatkan banyak penyakit yang muncul. Jadi kita perlu beradaptasi juga dengan adanya perubahan-perubahan yang secara mikro dan global. Ketiga adalah penguatan infrastruktur. Jadi ini penting infrastruktur lebih diperhatikan, lebih diperkuat. Nah, ini adalah literasi bahwa kita apakah single hazard gitu ya, atau multi hazard atau mungkin mix ya kan ya. Ini misalnya corona yang sedang kita hadapi. Mungkin kita dan pemerintah saat ini dan juga seluruh rakyat dan seluruh masyarakat Indonesia fokus terhadap corona ini gitu ya. Tetapi
kita juga melihat berita banyak juga yang terjadi banjir, hujan deras, ataupun juga angin kencang segala macam ya, itu sudah menjadi mix atau multi hasar ya segala macam. Nah ini adalah portofolio literasi kebencanaan di mana kita harus belajar kemudian tahu kemudian mengerti dan kita mempraktekkan. Itu ada pendidikan formal dan informal, kemudian ada pelatihan-pelatihan gitu ya mengenai mitigasi bencana, quick response bencana, reakon bencana, dan juga manajemen data kebencanaan. Jadi waktu kami menjadi ke daerah gempa di Lombok, itu banyak sekali relawan-relawan yang sebetulnya karena hatinya baik pengen membantu, tetapi tidak punya skill di dalam menangani korban bencana, justru juga malah menjadi korban gitu ya, atau bahkan harus yang diperhatikan karena tidak punya skill gitu. Jadi itu malah memberatkan pada petugas-petugas atau orang-orang yang sedang melakukan memberikan bantuan. Kemudian kebencanaan juga harus selalu kita kampanyekan ya, baik menggunakan baliho, spanduk, flyer segala macam. Kalau saat ini mungkin sudah lebih sangat mudah karena sosial media, digital media segala macam itu sudah sangat sangat membantu. Kemudian beberapa seremoni gitu ya, inaugurasi ataupun deklarasi. Kemudian juga kadang-kadang kalau kita di pusat studi bencana ada accidentally event, misalnya kita bikin lomba-lomba, jadi oleh anak-anak SD, TK gitu ya, diberikan lomba kreativitas untuk terkait dengan tema-tema kebencanaan. Itu mungkin akan lebih efektif jika dimulai pemahaman, pengetahuan, pengenalan dari tingkat dasar, dari TK, ya, dan seterusnya. Kemudian ini adalah barangkali ada portofolio adaptasi menuju tangguh bencana gitu ya, segala macam informasi-informasi bisa yang kita copy paste dengan sangat mudah ya, yang terkait dengan informasi kebencanaan. Tapi yang kayak gini jangan disalahgunakan, artinya bahwa copy paste yang bersifat merusak atau hoax gitu ya. Sering kita lihat bahwa terjadi misalnya tsunami gitu ya, yang di yang di Pangandaran, bukan Pangandaran kemarin, yang di Banten itu gitu ya, itu malah banyak informasi-informasi hoax yang beredar sehingga membuat resah masyarakat. Nah, di sini itu menentukan kemampuan dan ketangguhan dalam menghadapi bencana, ya, kemudian memiliki kemampuan adaptasi yang baik ataupun juga gagal bahkan dalam usaha merekonstruksi kebencanaan. Nah ini, kemudian juga ada memperkuat nilai-nilai kearifan lokal, nilai budaya, ya, di dalam portofolio kebencanaan ini. Jadi kita punya nilai budaya yang sangat kental, yaitu gotong royong. Mungkin barangkali itu bisa salah satu nilai di masyarakat kita di dalam menghadapi kebencanaan, kemudian kepedulian segala macam, kemudian merumuskan nilai baru dan adopsi informasi eksternal atau ada ide-ide baru, kemudian melakukan rekayasa sosial atau teknologi termasuk revolusi industri 4.0. Mungkin nanti yang terakhir ini yang akan saya sedikit lebih banyak ya. Nah ini bencana membuat kita menjadi kuat. Ya insya Allah karena memang beberapa tahun terakhir begitu banyak bencana-bencana alam atau natural disaster yang kita hadapi di Indonesia, itu semakin membuat kita dan barangkali juga pemerintah ya, termasuk pemerintah daerah, pemerintah pusat, dengan adanya juga BNPB gitu ya, BNPB maksud saya, jadi bisa membuat rencana-rencana dalam menghadapi kebencanaan. Nah, ini adalah mainstreaming industri bencana. Pertama adalah memperkuat tata kelola dan data melalui big data. Jadi salah satu kelemahan kita di Indonesia bahwa riset mengenai kebencanaan ataupun riset-riset terkait dengan kebencanaan itu masih terpisah-pisah. Jadi data-data yang ada itu tidak dikelola secara terstruktur, kemudian terpusat. Jadi datanya masih di mana-mana. Sehingga perlu barangkali dibikin sebuah big data, misalnya dari LAPAN, dari Bako Sultanar atau BIG gitu ya, dari BMKG, ya termasuk juga dari kementerian-kementerian teknis itu semua data-data yang terkait dengan kebencanaan dibuat dalam sebuah big data, termasuk data-data demografi gitu ya.
kemasyarakatan. Kemudian penguatan kelembagaan riset kebencanaan. Jadi ini mungkin perlu juga selain dari BNPB gitu ya, seperti LIPI ya termasuk perguruan tinggi ya, itu riset-riset mengenai kebencanaan itu dibiayai dan diberikan peluang gitu ya. Karena selama ini kalau kita lihat kalau bicara soal riset, mungkin Pak Prof. Marjo lebih paham bagaimana dana-dana riset itu tidak begitu mensupport gitu ya. Kemudian mendorong kemanfaatan dan fungsi manfaat riset untuk melahirkan inovasi dan teknologi pengurangan bencana. Nah, ini adalah Smart Disaster 4.0, jadi menuju daerah tanggap bencana. Jadi apa sih itu? Yang dimaksud mungkin barangkali adalah merupakan suatu upaya untuk mengatasi kesulitan, tantangan yang dihadapi saat ini dalam menghadapi solusi teknologi yang tepat serta diadaptasi saat krisis dan bencana. Jadi meliputi dari early warning system atau pre-disaster, emergency response, dan juga post-disaster dan resiliensi. Nah ini barangkali saat ini mungkin kita perlu melakukan upaya-upaya di prevention, mitigation, preparedness, dan juga respon dan recovery. Nah ini semuanya bisa kita buat menjadi sebuah apa namanya ya smart disaster atau di situ adalah adopsi teknologi sesuai kebutuhan dan kemampuan kita untuk mempermudah proses manajemen bencana. Jadi barangkali saat ini kita sudah banyak melihat bagaimana aplikasi-aplikasi kebencanaan ya yang terkait dengan kebencanaan yang berbasis web atau web GIS dan juga di smartphone gitu ya banyak sekali sudah bisa kita temukan. Ada aplikasi gunung api ya, kemudian ada dari BMKG juga mengeluarkan dan juga mengeluarkan banyak sekali termasuk Inaris. Jadi itu bisa membantu bagaimana berita-berita tentang bencana, kemudian mitigasi dan segala macam itu dalam sosialisasi kepada masyarakat sehingga smart disaster ini bisa diwujudkan dengan baik. Tetapi apapun itu, jika kita bicara soal smart disaster adalah base data yang diperlukan yang betul-betul valid, benar ya, sehingga bisa dipakai untuk pemodelan segala macam. Jadi kenapa? Karena lebih produktif, lebih konsisten, dan juga menggunakan waktu yang sumber daya secara lebih efisien. Kemudian keuntungan bagi masyarakat dan manfaat sosial lebih luas di seluruh dunia termasuk ya, bisa informasi satu kali klik semua orang bisa baca. Apalagi sekarang pengalaman-pengalaman dengan dunia sosial. Ini ada Bang Sirot di sini yang juga adalah pelaku sosmed barangkali ya, banyak sekali tulisan-tulisan beliau yang kita bisa lihat di sosial media dan boleh dibilang itu free gitu ya, gratis sehingga informasi yang dibagikan bisa lebih cepat, gratis gitu ya, dan masyarakat bisa mendapatkan lebih cepat. Karena orang Indonesia kayaknya lebih senang dengan media sosial gitu ya. Apalagi kalau dibuatkan grup-grup baru pasti ramai terus gitu ya, grup WhatsApp, grup lain gitu ya, segala macam. Kemudian ini juga merupakan disrupsi baru yang bisa mewujudkan smart disaster. Jadi kalau terkait dengan pertanian, mungkin untuk menjaga produksi pangan dan juga pasokan segala macam. Nah ini adalah teknologi untuk pre-disaster, emergency response, post-disaster yang terkait dengan misalnya mapping ya, kemudian disaster location, bagaimana mendistribusikan bantuan, kemudian teknologi-teknologi yang bisa dimanfaatkan, misalnya teknologi drone. Ya kemarin mungkin kita sudah bisa lihat bagaimana bantuan-bantuan yang tidak begitu besar barangkali, tidak begitu berat bisa digunakan drone untuk memberikan bantuan. Memetakan segala macam bisa, kemudian sudah bisa juga menggunakan teknologi IoT atau Internet of Things, robotika segala macam. Nah itu nanti pada akhirnya akan ada spatial map risk disaster, ya bagaimana kita menghadapi disaster ataupun juga kebencanaan yang akan datang ataupun juga yang sedang terjadi. Nah ini barangkali dari big data, kemudian ini adalah flow bagaimana data-data yang ada yang dulu, kemudian yang saat ini yang bisa dimanfaatkan untuk mengcollecting data di big data yang berupa mungkin
komputer yang besar, kemudian juga dikaitkan, dilingkan dengan rumah sakit atau posko-posko, BNPB segala macam, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah ini barangkali tadi bagiannya adalah bagaimana smart disaster ini adalah kebijakan yang cepat dan fokus, gitu ya. Kemudian setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses data dan informasi, kemudian pelibatan pihak swasta, distribusi bantuan yang tidak merata dengan adanya big data barangkali bisa lebih baik. Kemudian beberapa kadang-kadang kita menemukan masih ada ego-ego kelembagaan ya. Jadi mungkin dengan adanya smart disaster ini dalam sebuah form gitu ya, bisa lebih terintegrasi. Kemudian ada administrasi, pendataan terpadu, ya mungkin ada pendataan jumlah korban ataupun dalam bentuk kartu keluarga ya bisa lebih cepat, dan juga pengkoordinir donor ataupun bantuan. Kemudian ini adalah disaster institution, adalah keutuhan dan hubungan setiap perangkat dan aturan dan praktek yang mencantumkan pola perilaku perbedaan aktivitas expectation yang dapat terbentuk. Jadi ada di sini adalah organisasi birokrasi, legal personality, misalnya Kementerian Kebencanaan, pusat riset, dan juga pengembangan industri kebencanaan. Jadi di sini kalau pusat riset barangkali sudah kita banyak melihat ya, baik itu di LIPI, kemudian juga BNPB, BMKG, dan segala macam. Nah ini barangkali pusat pengembangan industri kebencanaan juga perlu dipikirkan bersama-sama. Contohnya barangkali kalau kita lihat di daerah bencana ya, tidak menafikan bahwa yang sering mereka dapat paling cepat mie instan gitu ya. Waktu saya jadi relawan di di Lombok, sempat wawancara seorang ibu-ibu, ya kan ya. Nah, itu mereka malah menawarkan kita untuk makan mie instan. Saya bilang, loh itu kan bantuan buat ibu. Dia bilang, sudah kelebihan dari kemarin makan mie instan terus, takutnya malah jadi penyakit. Jadi ini perlu ada pengembangan industri kebencanaan, menyiapkan barangkali bantuan-bantuan atau pola bantuan yang akan diberikan dalam bentuk makanan, minuman, obat-obatan segala macam, tetapi sudah disiapkan dari awal. Nah ini mungkin riset-riset kebencanaan gitu ya. Ada yang super strength operator, augmented operator, sampai akhirnya pada social operator, ya, dan juga smart operator. Nah ini barangkali contoh saja bagaimana sebuah smart disaster bisa berfungsi dengan baik, bagaimana teknologi menilai kerugian cepat akibat bencana, kemudian teknologi mengetahui sebaran bantuan saat bencana, kemudian teknologi mengetahui dan menduga sumber bencana, ya, kemudian teknologi untuk memetakan kawasan bencana, ya, termasuk teknologi untuk capacity building dan juga rehabilitation dan reconstruction. Ya, jadi ini ada kaos ini tidak takut mati tapi takut lapar. Ya, artinya mungkin nanti kalau udah lapar kan udah macam-macam itu pikiran. Nah, ini adalah aplikasi smart disaster. Mungkin ada kemudahan pendistribusian bantuan, kemudian pengontrolan, kemudian koordinasi, dan basis data yang terekam dengan baik sebagai basis untuk policy atau kebijakan. Ini semuanya basicnya adalah ilmu pengetahuan teknologi untuk Indonesia. Nah, ini adalah masa depan kebencanaan dengan mitigasi. Jadi ada smart society. Waktunya 5 menit lagi ya. Siap-siap, tinggal 2 kok. Ekonomi wealthy dan juga long life sustainability dan juga smart teknologi. Ini mungkin bisa kita baca segala macam. Nah, ini contoh saya berikan bagaimana ESRI Indonesia memetakan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Ini per hari ini ya, ini sudah ada informasi baik sebaran dan juga jumlah, termasuk yang sembuh, kemudian meninggal segala macam ya. Ini memberikan informasi yang sudah lebih terintegrasi. Ini pun juga sama secara digital, itu disiapkan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, bagaimana memberikan informasi yang detail gitu ya, walaupun sebetulnya nanti penanganan di masing-masing lokasi atau set akan berbeda, tetapi informasinya memberikan kepada kita gambaran apakah semakin berkurang atau meningkat. Ini contoh aja,
ini update tanggal 19 Mei, itu yang positif 18.496 orang. Nah, per hari ini tanggal 20 kemarin ini ya, Mei, bertambah lagi sekitar menjadi 19.189. Nah, ini kan menunjukkan ada tren. Nah, kalau begini, masyarakat awam seperti kita ini membacanya, ternyata dengan ada informasi demikian, bukan berarti bahwa COVID atau Corona ini semakin menurun, tapi malah bertambah. Nah, ini bagaimana berikutnya, bagaimana adaptasinya, bagaimana mitigasinya. Nah, ini kita barangkali baik secara institusi ataupun personal, individual bisa menganalisis sendiri. Oh, ini ternyata masih berbahaya buat saya kemana-mana. Jadi tetap stay at home, gitu ya. Nah, ini mungkin sedikit kampanye aja bagaimana kita mencegah dan pengendalian COVID-19, yaitu membersihkan tangan, tetap jangan menghindari mata, hidung, dan mulut gitu ya. Etika, batuk, pakai masker, dan kemudian jaga jarak. Ya. Ini juga beberapa yang saya peroleh dari dari sosial media, karena sekarang gampang sekali kita mendapatkan flyer-flyer seperti ini. Ya, ini mudah-mudahan bisa kita terapkan bersama-sama. Itu saja, terima kasih. Saya dari PSB, mudah-mudahan dan juga bisa jadikan sebagai bahan diskusi. Terima kasih. Jadi lindungi diri dan juga lindungi sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Samsul atas paparannya, sangat menarik sekali ya. Nanti sebelum kita lanjutkan untuk paparan yang kedua oleh Bapak Agus Susilo. Namun sebelum itu sambil menyiapkan presentasinya, mungkin boleh digerakkan badannya dulu. Tadi terlalu fokus mungkin ya, melihat paparannya terlalu serius, kita bisa menggerakkan badan dulu di tempat masing-masing biar agak rileks ya.